Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Aderai. Kali ini saya akan membahas manfaat latihan beban bagi penderita diabetes tipe 2. Khususnya ya, saya nggak bicara tipe 1 karena itu banyak faktor genetiknya. Kalau tipe 2 hampir terjadi lebih kepada karena ulah perilaku kita ya. Hampir 90% kalau teman-teman tahu penyebab daripada terjadinya diabetes tipe 2 adalah karena ulah perilaku, terutama dalam hal apa des? Biasanya pola gerak kita, terutama dalam hal pola gerak makan ya. Jadi teman-teman sekalian, apakah diabetes adalah sesuatu yang tidak bisa diselamatkan lagi gitu ya? Gitu. Artinya kalau boleh dibilang penderita ini artinya harus ketergantungan obat seumur hidup. Nah itu kan yang sering terjadi ya teman-teman. Balik lagi, kalau kita tidak merubah perilaku kita, jawabannya iya gitu. Tapi kalau seandainya saya bersedia merubah perilaku saya, maka kita bisa mereverse, membalikkan keadaan itu tersebut ya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara diabetes tipe 2 itu sebenarnya tahapnya udah ke belakang sekali. Di awal sebenarnya ada yang disebut namanya pre-diabetes, sebelum diabetes itu ya. Kita bisa melihat di situ terjadi yang namanya badan kita mulai tidak sensitif terhadap insulin tuh teman-teman. Makanya kenapa ada salah satu daripada indikatornya disebut dengan namanya HbA1c atau HbA1c. Itu teman-teman bisa lihat itu pelan-pelan dia beranjak naik tuh teman-teman. Udah mulai kepala 5, mulai 5,5, 5,6 gitu ya terus, dan nanti begitu udah masuk 6,5 nanti teman-teman sudah dianggap sebagai masuk ke dalam prediabetes ya. Tapi intinya sekali lagi permasalahan ini adalah disebabkan karena apa? Karena kita kebanyakan makan karbohidrat. Jadi sekali lagi saya kasih tahu teman-teman sekalian, setiap kita makan karbo, gula darah kita naik. Nah kalau gula darah kita naik, badan kita menciptakan kecerdasan sendiri untuk menurunkan gula darah karena bahaya terhadap sistem syaraf. Siapa yang menurunkan gula darah itu? Yaitu adalah yang namanya pankreas kita merilis hormon namanya insulin. Insulin itu menjadi transporternya, yang dia setiap kali ada gula naik, dia pasti harus hadir, datang untuk menurunkan. Nah, waktu dia menurunkan gula darah tersebut, biasanya ditaruh di mana tuh kelebihan gulanya? Nah, sebenarnya kita punya mekanisme untuk pergudangan dalam hal gula, di mana liver kita dan otot rangka kita, kalau kita rajin latih ya, tapi kalau teman-teman kebanyakan nggak pernah latihan, maka pada saat itu akhirnya terjadinya, kalau istilahnya penolakan di sana gitu, karena ototnya sedikit, livernya terbatas, akhirnya harus disimpan ke dalam sel di mana tidak didesain untuk ada lemak di sana gitu. Yang paling populer adalah fatty liver disease teman-teman ya. Ada di liver, ada di otot juga, ada di mana-mana juga. Yang pasti ada di sel lemak. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini, itu yang akhirnya menyebabkan terjadinya diabetes tipe 2 karena apa? Karena terjadinya sel, dia dalam tanda kutip muak terhadap kok insulin datang terus, saya minta buat taruh istilahnya kelebihan gula itu ditaruh di sel. Tiap kelebihan gula itu ditaruh lagi di sel. Lama-lama selnya menolak untuk menerima si insulin untuk memberikan itu. Makanya kenapa akhirnya fasting glukos atau gula darah puasanya teman-teman akhirnya jadi makin lama makin meningkat. Nah makanya teman-teman ketika gula darah meningkat, tapi tetap teman-teman memaksakan ingin memasukkan ke dalam sel. Makanya teman-teman akhirnya pakai insulin, pakai obat-obat tertentu ya. Yang sebenarnya obat tersebut sebenarnya kalau kita bilang itu mulia adanya dalam arti apa? Teknologi intervensi medis diperuntukkan bagi kita sebagai yang namanya urgensi di sana. Ada nuansa urgensi di sana. Ketika kita ditolong oleh obat, ada satu pesan tersembunyi di sana untuk bilang dari dokter kepada pasiennya, ini loh saya bantuin. Setelah itu kamu harus rubah perilaku. Tapi yang ada pasiennya bilang apa? Wow, udah dikasih nih sama dokter ya. Jadi apa yang dilakukan sama pasiennya? Ya udahlah, nyantai aja, kita makan hancur aja terus ya kan, gitu ya kan. Nanti kan ada obatnya. Ingat sekali lagi, problemnya nanti teman-teman akhirnya dokternya nggak bisa nolongin teman-teman. Karena apa? Karena di end game of makan obat nanti dosisnya harus tambah banyak, badannya tambah lemah, dan pada saat itu harus terjadi intervensi yang lainnya yang lebih mahal, yang lebih beresiko, bukan ide baik. Nah jadi oleh sebab itu teman sekalian,
apa latihan yang tepat buat si penderita diabetes. Nah, kalau kita bilang permasalahannya gula, permasalahannya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Berarti kalau resistensi insulin di ujung kiri, berarti di ujung kanannya adalah sensitivitas insulin. Kalau di sini dianya tidak sensitif, berarti kuncinya jawabannya adalah apa, Des? Harus meningkatkan sensitivitas insulin. Gimana caranya meningkatkan sensitivitas insulin? Olahraga apa yang bisa meningkatkan sensitivitas insulin? Jawabannya, teman-teman semuanya udah tahu ya. The miracle of weight training, yaitu adalah latihan beban. Apa aja kebermanfaatannya? Satu, latihan beban adalah obat yang alami yang dibuat dari dalam oleh tubuh kita untuk bisa membuat gula darah kita menjadi lebih stabil. Paham nggak, Des? Betul nggak? Betul. Jadi gara-gara kita latihan beban, maka apa yang terjadi? Otomatis gula darahnya yang tinggi jadi lebih stabil. Kenapa hal ini bisa terjadi lebih kestabilan itu? Karena latihan beban adalah aktivitas membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Singkat aja kalau Desi ya. Yang gampang aja ya, Des. Bahkan ada yang namanya statik kontraksi. Desi duduk tapi nggak pakai kursi. Ya betul ya. Ya kan? Duduk nggak pakai kursi ya. Bisa tahan berapa lama tuh dia? Nggak lama-lama langsung jatuh kan? Nah ketika jatuh kalau dites gula darahnya pasti turun. Ya paham ya teman-teman sekalian. Kalau ada istilah orang bilang mau ngetes gula darah kita sebelum squat sama 1 set squat. Langsung turun nggak? Turun kan? Jadi nggak perlu obat, tapi bikin obat sendiri. Nomor 2 adalah tempat sampahnya gula. Otot kita is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula. Tadi yang saya katakan tadi, deposito lemak hanya akan terjadi kalau terjadi apa, teman-teman? Kehadiran daripada si transporter tadi. Transporter tadi kalau datang, dia pasti akan naruhnya ke sel lemak. Kalau transporternya nggak datang, maka harusnya nggak terjadi penumpukan lemak. Dan penumpukan lemak kebanyakan terjadinya dari apa? Kebanyakan dari apa? Penumpukan lemak terjadinya adalah dari karbo. Nah, jadi untuk meningkatkan sensitivitas insulin adalah dengan latihan beban itu bisa mensabotase gula atau tepung tadi ya yang kita makan, yang tadinya akan disimpan di dalam sel lemak karena mau dibawa sama si transporter tadi kan. Habis kita makan tepung, makan nasi, roti, makan mie, makan apa lagi, Des? Kerupuk, keripik dan kawan-kawan. Otomatis begitu dia makan, otomatis dia mengundang untuk si transporter untuk hadir kan, datang. Tapi kalau teman-teman latihan beban, apa yang terjadi? Saya membuat penyederhanaan ya, izin ya. Si otot bilang sama si pankreas, kamu nggak usah kirim transporter, nggak usah kirim si insulin. Ketidakhadiran insulin, maka tidak akan terjadi penumpukan lemak, teman-teman sekalian. Nah, 80% daripada gula yang beredar di pembuluh darah, kalau kita rajin latihan beban langsung, maka dia akan ditarik oleh si otot. Otot akhirnya menjadi yang namanya glucose sponge, busanya daripada glukos. Gula. Makanya kenapa latihan beban akan meningkatkan sensitivitas insulin, teman-teman sekalian. Itu salah satu kebermanfaatannya. Jadi paham ya teman-teman. Satu adalah sebelum disimpan dalam sel lemak, dia tanya dulu ke otot, boleh gak saya taruh sini? Nah, kalau teman-teman rajin latihan, maka dia akan bisa mengintercept. Sehingga jadi akhirnya sebelum disimpan dalam sel lemak kan ototnya membutuhkan. Iya nih, Mbak Desinya barusan habis latihan, ya kan otomatis kan membutuhkan. Tapi masalahnya Mbak Desinya nggak pernah latihan, langsung disimpan di dalam sel lemak. Betul ya? Jadi kalau saya buat analogi, jadi saya izin teman-teman bikin analogi yang menyederhanakan, hanya sekedar ingin memberikan pemahaman. Pada kenyataannya badan terlalu canggih untuk saya jelaskan secara sederhana. Mungkin nggak seperti itu, tapi kira-kira seperti itu gambarannya. Yaitu adalah yang namanya matur nuwun atau kulo nuwun atau punten atau permisi. Sebelum ditaruh di sel lemak, dia tanya dulu boleh gak ditaruh di otot, gitu loh maksudnya. Nah, jadi itu latihan beban akan bantu untuk mengintercept itu. Jadi makanya teman-teman sekalian, sebagai obat alami is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar. Jatah makan karbo kita makin tinggi karena apa? Karena cc mobil kita makin gede. Otot dan otak sama ginjal itu adalah 3 bagian daripada organ tubuh kita yang paling boros, teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, semakin kita rajin latihan beban, maka kita bisa meningkatkan yang namanya kalori expenditure. Jadi, kemampuan kita untuk membakar kalori di badan kita jadi lebih optimal kalau kita rajin latihan beban.
Nah, makanya kenapa jatah makan kita jadi lebih tinggi. Terlepas daripada jatah makan lebih tinggi, sesi lebih besar, badan lebih boros, bukan berarti kita boleh makannya jadi lebih banyak karbonnya. Bayangin kalau karbonnya dikontrol. Jadi teman-teman sekalian, nomor 3, otomatis the more calorie we have, the more muscle we have, the more calorie we burn. Nomor 4, sekali lagi, otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Tulang lemah semakin tua, bukan karena tuanya, tapi karena kehilangan massa otot yang sering saya katakan tadi kan. Nah, jadi oleh sebab itu, osteosarcopenia obesity, permasalahan osteopenia tulang, sehingga membuat gerak jadi kurang, sehingga lemak obesitas hadir, itu disebabkan karena sarkopenia. Nah, rajin latihan beban meningkatkan kepadatan tulang dan menurunkan obesitas. Nomor 5 tadi meningkatkan sensitivitas insulin karena is a glucose sponge-nya. Nomor 6, obat anti pikun. Artinya apa? Otak dan otot memiliki prinsip yang sama. Kalau nggak digunakan, maka kita akan kehilangan. If we don't use it, we lose it. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, gunakanlah otot kita, maka signal ke otak juga akan lebih besar. Karena otak dan otot memiliki makanan yang sama, yaitu adalah stimulasi atau yang dikenal dengan signal. Dan signal 95% datangnya dari gerakan. Dan setiap gerakan tidak diciptakan sama. Makanya di ultimate gerakan adalah latihan beban. Kalau teman-teman sekedar cuma jalan kaki aja yang kena 1A. Tapi kebanyakan teman-teman semakin tua yang hilang itu adalah 2A. Makanya kenapa teman-teman harus latihan beban. Maka latihan beban akan membantu kita untuk apa teman-teman? Untuk menguatkan otak kita. Nah, otak kita itu selnya itu jumlahnya miliaran. Masing-masing sel di otak kita itu memiliki koneksi satu sama lain. Itu yang disebut yang namanya sinapsis. Antara satu sel biasanya punya koneksi 5.000 sampai 10.000 ke sel lain. Nah, produksi daripada sinapsis membutuhkan 2 hormon. Namanya BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, dan Human Growth Hormone. Hanya bisa didapat kalau kita rajin latihan beban dan puasa. Nah, jadi teman-teman rajin latihan beban, maka yang namanya demensia, yang permasalahan jadi sering pikun, lupa dan sebagainya jadi berkurang. Kenapa? Karena produksi sinapsis kita jadi lebih optimal. Dan yang terakhir tentunya, kalau rajin latihan beban artinya kita mempertahankan komposisi tubuh kita. Jadi otomatis otot kita jadi terjaga, lemak kita jadi lebih rendah, organ tubuh kita jadi kerjanya lebih optimal, pembuluh darah kita tetap baik. Nah, makanya kenapa secara overall terjadi penghambatan proses penuaan kalau seandainya kita bersedia mempertahankan komposisi tubuh kita. Makanya disebut yang namanya anti-aging. Kebalikannya, teman-teman nggak latihan beban akhirnya jadi pro-aging. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat informasinya, terutama buat teman-teman saudara kita atau teman-teman sendiri yang masih istilahnya ada di dalam kategori pre-diabetes atau diabetes tipe 2. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mereverse-nya. Teman-teman nanti silahkan boleh komen, boleh kasih masukan juga ke teman-teman yang lainnya. Dengan teman-teman baca komen-komen tersebut, kita bisa saling belajar bersama. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Dadah, sehat selalu.